saya. Iya, iya. Teman saya Iwan. Iya. Dan ini Pak Tintin, kepala suku dari suku laut yang berada di Berakit. Saya ada baca juga tuh Pak, pada tahun 1920-an itu Berakit ini ekspor paling besar di Bintan tuh, untuk kayu arangnya. Kan ada tuh sebelum benar, masuk benar. itu ada tungkunya itu. Apa benar Pak? Kalau sebenarnya waktu itu kita kembali pada sejarah. Kenapa di sini namanya Panglong? Kalau pada masa itu di sini tepatnya itu Sungai Beru. Nah, dulu di sini memang ada monumen-monumen bersejarah. Itu bukan dapur arang pada awalnya. Itu seperti memang lumbung yang berasal dari batu-batu. Pada masa itu memang pada zaman-zamannya penjajahan Jepang dan sebagainya. Jadi ketika waktu itu datang pengusaha kita, mereka ingin mendirikan tempat penampungan arang dan itu langsung diekspor ke Singapura dan sebagainya. Memang benar pada masa itu ada, kalau menurut saya itu ada posisi negatif dan ada posisi positifnya. Yang positifnya adalah mereka juga membantu bagi warga-warga kita yang suku laut, terutama yang kaum janda untuk bekerja di perusahaan mereka, terutama khususnya di bagian arang. Tapi negatifnya itu bahwa hutan bakau yang akan jadi habis. Karena seperti kita lihat keadaan saat ini begitu banyak sekali abrasi dan sebagainya. Kalau menurut saya lebih bagus itu di-stopkan. Karena pada masa itu belum ada larangan yang terutama bakau kita habis. Kemudian biota-biota laut seperti mata pencarian ikan-ikan lebam, terus seperti udang dan sebagainya, kepiting itu sudah mulai berkurang karena pola tangkap dan kehidupan mereka itu sudah hancur, seperti rumah dan tempat wadah pemakan mereka. Jadi stoknya dapur arang ini kurang lebih sekitar tahun 2012 dan 2013 sudah stop. Jadi sekarang ada pembangunannya yang lama itu hanya dibentuk sebagai monumen sejarah dan prasejarah untuk dijadikan cagar alam, khususnya seperti desa wisata ke depannya nanti. Kemudian untuk saat ini dibentuk seperti museum. Ya, itu dari awal. Saya udah baca banyak tentang sejarah suku laut ini Pak. Suku laut ini kan terkenal dengan kesetiaannya kepada penguasa-penguasa. Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor, terakhir kita Kerajaan Riau Lingga ya Pak. Terakhir itu kita Kesultanan Riau Lingga itu dibubarkan pada 1911. Sultan kita lari ke Singapura. Apakah orang laut yang masih setia dengan Sultan ini ikut ke Singapura juga? Ada beberapa yang ikut ke Singapura atau tetap menetap di Kepulauan Riau ini Pak? Iya. Nah, itu juga salah satu yang selama ini kita masih dalam tanda tanya, karena pada waktu itu yang kita ingat itu adalah sejarah bahwa Singapura dilanggar toda, dan itu salah satunya warga kita suku laut yang memberi ide serta gagasan menggunakan batang pisang untuk menahan dari serangan-serangan ikan toda. Nah, setelah itu anak kita dari suku laut, keturunan kita dari suku laut menghilang tanpa kabar. Ya, istilahnya tanpa jejak, kita tidak tahu di mana. Tapi kalau untuk penyebaran suku laut itu sendiri di Kepulauan Riau ini memang seperti saya katakan tadi, itu kurang lebih hampir 70% itu masih ada di Kepulauan Riau ini. Nah, kalau untuk bicara bahwasannya mereka selalu komunikasi dengan alam sebagainya, menjaga cagar alam yang ada sampai saat ini masih. Ya, tapi mereka tidak selalu menetap pada suatu tempat. Ya, tergantung ekonominya juga. Jadi mereka itu kapan saja, di mana saja mereka bisa berubah-ubah situasi. Ya. Kalau pada zaman dulu nih Pak, setahu saya orang laut ini masih menganut animisme atau kepercayaan lokal kan? Kalau setelah berpindahnya ke Berakit ini, apakah kepercayaan dari orang laut ini udah ada yang berpindah agama ke Islam, mungkin ke Kristen? Iya, baik. Kalau untuk agama, suku laut di sini sekarang sudah ada keyakinan seperti ada yang termasuk tadi gen perkawinan juga dari sama anak-anak kita Hindu, Buddha ada, terus ada Islam juga, terus ada masuknya mereka memang berdasarkan tidak ada paksaan, kemauan mereka sendiri. Terutama kita di sini ada Protestan, ada Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha, Konghucu. Kita sekarang udah ada
keyakinan, tapi masih banyak juga yang belum ada keyakinan sama sekali animisme dan dinamisme. Tapi walaupun dengan seiringnya waktu, zaman era modern, kita ada keyakinan dan kita percaya itu adanya Tuhan, tapi kita tidak bisa melupakan animisme dan dinamisme, karena itu salah satu adat istiadat suku laut yang harus dikembangkan dan seiringnya waktu kita harus jalankan. Karena apabila kita tidak melakukan hal itu, dalam tanda kutip kita mempunyai agama kemudian itu kita lepas, itu akan terjadi suatu masalah nanti di warga suku laut itu sendiri, karena itu merupakan sudah satu darah yang tidak bisa kita tinggal. Seperti kita dalam bahasanya kita ada tolak bala, kenduri dan sebagainya. Nah, tolak bala itu banyak sekali. Tolak bala di bagian perkawinan, tolak bala di bagian syukur bahwa kita selama 1 atau 2 tahun dikasih rezeki ikan, tolak bala bagaimana di saat kita dalam perjalanan di laut kita dijaga oleh para penghuni yang menurut kita memang percaya animisme dan dinamisme. Tapi yakin dan percayalah bahwa memang itu terjadi, karena sebelum kita menginjak di bumi ini mereka sudah ada dulu sebelum kita. Makanya tadi adat istiadat suku laut itu mereka tidak bisa lepas, karena apalagi hari-hari mereka bukan menghadapi di darat aja, mereka harus balik ke laut. Ya beda saya. Kenapa saya salah satu anak suku laut yang memang sudah menjenjang pendidikan, sudah pengen cari tahu pendidikan itu seperti apa. Nah, itulah tugas dan tanggung jawab saya, bahwa saya bisa menjelaskan ke anak-anak suku laut pendidikan itu sebenarnya salah satu fondasi berperan penting untuk kemajuan dan kesejahteraan hidup bagi suku laut itu sendiri. Cuma dengan seiringnya waktu, budaya itu tidak boleh dihilangkan oleh modern. Kalau seandainya banyak, hampir seluruh anak-anak suku laut yang sudah dunia pendidikan, yang bahkan udah di darat, yang saya pikirkan itu adalah apakah kultur dan budaya itu masih terjaga hingga saat ini. Nah, salah satu contoh di posisi saya sendiri. Saya sekolah, saya bekerja di suatu organisasi, kemudian saya diminta untuk menjadi kepala suku. Pada saat itu memang menurut saya berat sekali, karena apalagi saya yang muda harus memimpin yang tertua, itu tidak mudah. Tapi dengan seiringnya waktu saya lihat yang diminta ini mereka merasa mereka belum sanggup dan belum mampu untuk menjalankan itu. Dan saya mulai berpikir kalau seandainya saya tidak mencoba, ini bakalan budaya serta suku laut, sejarah dan sejarah akan hilang seiringnya waktu. Nah, itulah saya mencoba untuk menjadi kepala suku itu tersebut. Nah, kalau untuk animisme dan dinamisme hingga saat ini kita selalu gunakan itu, karena ketika kita ada masalah di laut, kita mau minta tolong ke siapa? Ketika badai akan datang, ketika puting beliung akan datang, kita nggak tahu kita mau minta bantu dengan siapa. Nah, dengan adanya animisme dan dinamisme, kita punya keyakinan roh nenek moyang, itu bisa membantu kita hingga menjaminkan hidup kita hingga saat ini. Kalau untuk kebudayaan sendiri dari suku laut ini, Pak, ya. Tentang bahasa atau kebudayaannya itu apakah mirip dengan budaya orang Melayu yang ada di Kepulauan Riau ini, Pak? Nah, kalau untuk itu beda, karena kalau kita punya tarian, kita kayak budaya, kita ada tarian khusus, tarian serampang laut. Ya, tarian serampang laut itu kalau terkhusus bagi suku laut itu melambangkan monumen bahwa dengan serampang itulah mata pencarian kita, sumber rezeki kita dari hanya menggunakan satu tombak. Nah, kalau ada juga yang keduanya tarian kajang. Tarian kajang itu adalah tarian yang memperingati bahwa dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita selalu aman di dalam suatu wadah walaupun bentuknya kajang seperti rumah kecil, dan itulah salah satu tempat perlindungan kita hingga saat ini. Kalau untuk pekerjaan orang laut ini pada zaman sekarang apa masih tetap melaut atau ada yang sudah berpindah ke pusat kota, Pak? Iya, kalau untuk pekerjaan orang suku laut itu sendiri lebih banyak ke laut. Kalau untuk ke kota tadi hanya beberapa aja. Salah satu contoh saya sekarang bekerja di sebuah yayasan. Kalau di Singapurnya itu The Island Foundation, tapi kalau kita di Kepulauan Riau ini Yayasan Peduli Kepulauan Indonesia. Nah, kita melakukan program ngajar anak-anak Bintan Pesisir dengan tanpa biaya, yang apa istilahnya, kita meyakinkan bahwa anak-anak di Bintan Pesisir ini memang butuh support, terutama di bidang pendidikan yang tadi seperti bahasa Inggris, kemudian
rasa percaya diri, yang tadinya malu mampu untuk berkomunikasi, dan mereka juga mempunyai hal-hal yang bisa membuat sesuatu hal yang kreatif. Salah satunya tadi anak-anak suku laut kan hanya mereka tahu bahwa kerang-kerang udah habis mereka rebus dan sebagainya mereka makan kemudian mereka buang mana. Ternyata kulit-kulit itu bisa dimanfaatkan untuk sebuah wadah keterampilan, dan begitu juga benda-benda yang lain. Kalau untuk program-program dari pemerintah yang sudah masuk ke suku laut itu, yang sudah dirasakan suku laut itu apa ya? Kalau untuk pemerintah, saya rasa cukup untuk pemerintah memberi support serta memberi bantuan kepada kita, ya terutama seperti tempat tinggal yang suku laut di sini kan. Kalau dulu rumahnya masih disampan di perahu kajang dan sebagainya, sekarang udah ada rumah sendiri. Karena itu dapat dibantu oleh pemerintah, kemudian dari kesehatan, pendidikan, dan saya rasa untuk support pemerintah itu cukup. Cuma tingkat kesadaran masing-masing itu beda-beda. Ada orang yang butuh, ada orang yang kadang-kadang merasa bodoh dan mereka merasa walaupun udah dibantu ya udah gitu-gitu aja. Jadi tergantung pada komunitas itu sendiri. Kalau untuk program pemerintah, khususnya di sini udah banyak program pemerintah yang masuk, kayak bantuan alat tangkap dan sebagainya. Jadi kalau untuk bahasa tersendiri orang laut ini bahasanya apa nih? Kalau bahasa suku laut ini beda. Nah ini yang membedakan orang selama ini berpikir bahwa bahasa Melayu itu sama dengan bahasa suku laut, tapi beda sekali. Contoh saja, kalau misalnya dalam bahasa suku laut kita mau ke sana, kalau bahasa suku laut itu sendiri kami nak ke Kiun, nah itu beda. Tapi kalau bahasa Melayu, Mika nak ke sana, ya jadi itu udah beda. Kalau bahasa kita nggak dapat, itu bahasa suku laut kita ide dapat, itu udah beda. Tapi kalau bahasa Indonesianya, istilahnya bahasa Melayu yang orang bisa pahami, nggak dapat, udah itu aja. Nah itu beda. Terus kalau kita bilang nggak ada juga bahasa kita suku laut, musuh itu nggak ada. Ya jadi beda, kita khas dengan Melayu. Orang kan hanya tahu oh, Melayu itu sama, tapi kita beda, suku laut beda, punya bahasa itu sendiri. Misalnya salah satu contoh, kami nggak dapat ikan, nah itu bahasanya kami ide dapat ikan. Nah itu beda, musuh. Jadi itu bahasa kita. Tapi kalau Melayu kan kami hari ini nggak dapat ikan, udah simple kan. Gak banyak bahasa Melayu saya itu masih dipahami. Mika, itu kan bahasa Melayu. Tapi kalau kami beda, makanya ada dua, ada juga menggunakan intonasi, ada juga langsung. Ya kalau musuh ya musuh, ide itu beda. Kalau heran, kalau kita kan biasanya bingung, saya bingung. Tapi kalau di sekolah itu sendiri beda. Mereka seperti hanya itu mereka bingung, mereka berpikir apa, mereka nggak ngerti. Ya tapi kalau kan bahasa Melayu kami bingung lah. Nah itu kan masih bisa kita pahami bahasa itu. Tapi kalau bahasa suku laut jawab iya aja beda. Kalau kita iya, bahasa Melayunya iya. Tapi kalau suku laut ya kita nggak jawab, itu tandanya kita iya. Iya. Saya ada lihat juga Pak, dokumentasi di YouTube juga. Bapak ini anak dari suku laut yang sebelumnya mendapatkan pendidikan di Singapura. Jadi mungkin di belakang juga bisa dilihat ini ada papan tulis. Jadi Bapak ini apakah Bapak yang mengajar langsung anak-anak laut ini Pak? Iya, saya sendiri yang ngajar. Iya, itu memang tujuan saya. Saya pengen punya pendidikan itu bukan saya berpikir saya untuk menjadi seseorang yang lebih dari yang lain. Tidak, saya bukan berpikir bahwa dengan ini saya mau menjadi kaya, enggak. Tapi dengan adanya edukasi sehingga saya bisa tumbuh, saya bisa mengajarkan adik-adik suku laut. Inilah buktinya bahwa saya menyediakan papan tulis, alat tulis. Sekarang anak-anak suku laut yang sekolah mereka nggak susah dalam dunia pendidikan. Terutama alat tulis dan sebagainya itu saya dapat rezeki, saya bantu mereka untuk belajar, hanya saya fasilitasi. Yang penting mereka benar-benar mau belajar dan konsisten tanpa biaya, gratis, nggak ada bayar sama sekali. Jadi siapapun anak-anak suku laut yang datang,
saya tetap ajarkan. Cuman kita beda ada 2 sesi. Kalau anak-anak suku laut yang di sini, mereka hampir tiap hari bisa belajar karena tinggalnya pun bertempatan di sini. Tapi beda anak-anak suku laut yang tinggal di perahu, dari laut ke laut itu beda. Kadang-kadang saya yang ngejar mereka untuk memberi edukasi. Kemana mereka pulau, di situ saya pergi untuk mengajarkan edukasi. Kadang-kadang mereka singgah di sini hanya cari bahan makanan. Nah, disitulah satu sisi saya sempatkan waktu untuk ngajar mereka di sini. Kalau untuk orang laut ini termasuk orang yang peka terhadap alam gitu ya Pak, bisa membaca bintang-bintang juga. Itu maksudnya apa tuh, peka terhadap alam dan membaca bintang-bintang? Iya, jadi kita kan suku laut ini adalah salah satu orang-orang yang dikatakan bersahabat dengan alam. Yang artinya begini, jangankan untuk merusak tanaman itu sendiri, bahkan ketika patah pun kita berusaha untuk mengganti, bercocok tanam dan sebagainya supaya dia ada tergantinya dan tumbuh kembali. Dan begitu juga dengan alam. Kita dengan alam sama seperti istilahnya petani. Petani itu punya keahlian bagaimana pembibitan yang bagus, bagaimana tanaman itu subur. Nah, begitu juga suku laut. Suku laut tahu bagaimana arah kita hari ini mau hujan. Jadi mereka sudah tahu, lihat dari kaki awan bentuknya seperti apa. Oh, mereka udah tahu hari ini akan turun badai atau tidak. Kalau untuk bintang di laut itu, suku laut ini kan nggak tahu menggunakan alat modern seperti Garmin, kompas dan sebagainya. Nah, kita dari arah mata angin aja dan arah bintang aja, kita walaupun kita lepas di laut nggak kelihatan hutan, kita bisa pulang karena kita belajar dari rotasi alam. Jadi kalau misalnya dalam cuaca itu gelap, kita nggak kelihatan itu bintang, kita ikut mata arah angin untuk jalan pulang. Tapi kalau seandainya kadang-kadang ada teduh, anginnya nggak ada, kita nggak tahu mata anginnya arah dari mana, kita lihat dari dasaran bawah kemana arah arusnya jalan. Nah, jadi kita semua memang sudah mempelajari alam-alam yang ada di sekitar. Bahkan ketika kita ke laut, badai dan sebagainya, ada puting beliung. Mungkin kalau orang percaya nggak percaya, orang nggak pernah lihat, kita bisa mindahin puting beliung, orang nggak percaya. Tapi kalau misalnya kalian sesekali bersama komunitas suku laut ketika turun puting beliung, kalian lihat bagaimana cara dia untuk memindah, seperti kita sahabat. Oh udah, kamu nggak nyaman duduk di sini, pindah. Jadi kita punya bahasa khusus dengan mereka. Mereka juga paham dengan kita. Jadi mungkin kalian secara tidak langsung, apalagi istilahnya adik sendiri mengatakan tinggalnya di Manta, biar gimana ada sedikit keturunan darah dan suku laut itu sendiri. Pernah nggak dengar orang-orang suku laut itu istilahnya kata namanya mati dan hidup itu udah yang ngatur? Tapi pernah nggak mereka kena bencana seperti itu di laut? Nggak pernah sama sekali, dan nggak ada di media. Karena apa? Kita justru kita menjaga, kita tidak merusak. Makanya hasilnya jika kita menjaga alam, kita juga akan dijaga alam. Tapi kalau kita merusak alam, kita akan dirusak oleh alam. Contohnya saja mangrove. Kalau kita jaga mangrove, otomatis tidak ada namanya abrasi, tidak ada yang namanya tsunami, dan kita akan terjaga. Tapi kalau kita nggak jaga, kita tebang hanya untuk bisnis, hanya untuk kepentingan pribadi, maka jangan salahkan alam. Jika suatu saat alam marah datang, lalu menghantam kita dengan seketika habis. Karena kita sendiri nggak menjaga alam kita yang ada. Untuk pandangan Bapak, kalau semisal ada stereotip yang melekat pada orang laut ini, orang, mohon maaf Pak, orang primitif, orang tertinggal, itu apa yang Bapak pikirkan atau Bapak ingin mengubah pola pikir orang-orang itu? Iya. Itu ada dua konsep. Kadang-kadang itu keluarnya dari mulut orang-orang kita yang di darat, yang di kota, yang mereka memang tidak tahu dengan keadaan apa yang sudah terjadi. Yang kedua itu memang dari orang-orang primitif itu sendiri. Kalau ketika saya dengar itu omongan dari orang-orang luar dan orang-orang darat mengenai hal itu, saya akan jawab iya, itu benar. Tapi akan lebih bagusnya saya butuh solusi dari mereka. Apa solusi yang baik sehingga kita bisa merubah mereka yang tadinya primitif tidak jadi primitif. Itu. Jadi kita datang dengan solusi itu baik daripada kita datang dengan kritikan tanpa solusi. Nah, itu juga akan menimbul kejahatan. Yang kedua, di dalam komunitas itu sendiri memang banyak orang-orang suku laut yang primitif, yang pemikiran ini. Balik lagi ke kita. Bagaimana kita menciptakan suatu konsep untuk merubah pola pikir mereka menjadi hal-hal yang lebih baik. Tadi contoh, orang suku laut itu identik tersinggung kalau orang buang ludah di depan mereka,
Terus mereka sensitif kalau lihat orang tutup hidung di depan mereka. Nah itu kita pikirkan mereka primitif. Tapi realnya itu benar. Kenapa mereka? Pasti ada sebab dan akibat. Karena ketika suku laut mencari bahan makanan, pakaian bekas, ketika mereka naik di daratan, mereka diludah. Mereka ditutup hidung, mereka dihina. Nggak salah dong kalau mereka masih melekat pemikiran itu sehingga saat ini. Tapi tugas saya sebagai kepala suku yang punya pendidikan, saya rubah konsep itu. Bahwa tidak semua orang kota, tidak semua kalian orang-orang daratan itu kejam. Mungkin pada saat itu hanya orang-orang tertentu. Nyatanya tuh sekarang suku laut di sini walaupun pelan-pelan menurut saya sudah berhasil dan sedikit demi sedikit konsep primitifnya udah berubah. Oh itu ada teman-teman kita datang itu dari Pinang, mereka tanya. Kalau dulu ketika mereka lihat orang daratan maupun luar atau dalam, lihat masuk rumah tutup pintu, mereka ketakutan. Karena tadi atas hinaan, cacian mereka malu dan mereka lebih bagus menghindar daripada mereka menyakiti orang lain. Padahal kalau orang suku laut itu sendiri ketika mereka marah, sakit tangan kita ketika kita ngerendam di air beras ketika masak. Kalau misalnya saya sakit hati sama kamu pagi ini, kalau kata saya sore kamu lewat ya lewat, tidur selamanya. Itu logikanya. Tapi itu justru saya harus rubah konsep suku laut yang punya primitif pemikiran seperti itu. Karena jangan sampai dengan hal yang sepele, dengan hal yang tadinya bisa kita bicara baik-baik, itu akan melukai orang lain. Tapi di satu posisi, yang dari daratan, yang dari kota dan sebagainya, itu juga mereka harus rubah. Jangan hanya saya sebagai kepala suku merubah hal yang primitif menjadi hal yang positif. Tapi juga di darat yang tadinya negatif, mereka harus rubah yang positif. Kalau buang air ludah, permisi Pak. Kalau nutup hidung, maaf Pak. Jadi ada attitude, ada bahasa sopan santun. Tapi kalau kalian saja ketika kalian duduk, lalu saya lewat, saya nggak tegur kalian, saya buang ludah depan kalian. Bagaimana perasaan kalian sebagai manusia? Pasti sakit hati. Nah begitu juga kami orang suku laut ini. Berarti sejak zaman Belanda itu, zaman penjajahan, udah ada diskriminasi seperti itu? Iya, memang sudah ada. Makanya di Panglong ini pada masa itu belum ada perumahan. Ini pada masa itu memang hutan mangrove semuanya. Dulu ada monumen tadi Palungan. Kita pada waktu itu kita nggak bilang dia dapur arang, tapi kita seperti gubuk. Nah bahkan pada saat itu banyak sekali tulang mendulang orang-orang zaman dahulu. Kita pun nggak tahu bagaimana jalan ceritanya. Tapi untuk almarhum bapak saya sendiri sebagai kepala suku laut pertama kali, itu dia merantau di sini tahun 1952. Pada saat itu 3 warga yang sudah sampai di sini suku laut pertama kali. Kenapa mereka sampai hingga saat ini tinggal? Yang pertama dari ekonomi. Ekonomi di Lautan Berakit ini, Kepulauan Riau ini, menurut mereka cukup untuk mereka bertahan hidup. Yang kedua tadi faktor pendidikan. Dengan adanya anak-anak di sekolah, konsep itu secara pelan-pelan berubah. Oh ternyata anak mereka udah ada sekolah di daratan. Itu sehingga mereka nggak mau pergi lagi. Contoh saya ketika pada saat itu ikan di Laut Berakit ini kurang dan kedua orang tua saya ingin pindah ke pulau lain. Tapi saya tidak mau. Saya bilang, kalau kita suku laut itu manggil Wak itu bapak ya. Wak mau pergilah, tinggalkan saya sendiri. Kenapa kamu mau sendiri di sini? Saya pengen sekolah. Kamu mau jadi apa sekolah? Saya nggak mau jadi apa-apa. Tapi saya suka pendidikan. Kenapa ini? Pada saat itu saya nggak ada mimpi. Saya nggak ada istilahnya cita-cita bahwa saya sekolah mau jadi begini. Saya nggak pernah meniat punya cita-cita. Tapi nggak tahu dengan seiringnya waktu semua itu terjawab bahwa dengan duduknya saya sebagai pendidikan, saat ini saya menjadi guru bagi adik-adik suku laut kita yang tertinggal tadi. Nah inilah ketika saya kerja ada rezeki, saya bantu adik-adik yang tadinya yang sekolah nggak ada buku, alat tulis dan sebagainya, itu saya bantu. Oh, maaf Pak, mungkin pertanyaannya terlalu banyak karena kita juga nyari-nyari di berbagai macam sumber itu kurang gitu menurutnya kan. Jadi kita datang langsung dari Kijang untuk ke Berakit ini supaya informasinya lebih jelas karena kita langsung mewawancarai Pak Tintin sebagai selaku kepala suku di Berakit ini. Orang suku laut ini terkenal akan kesetiaannya sejak zaman Kesultanan dahulu sebagai penjaga lautan dari perompak-perompak. Apakah mereka tahu Pak bahwa jasa nenek moyang mereka ini sangat besar untuk Kepulauan Riau? Banyak sekali yang suku laut ini mereka bukan, nah itu tadi
ketika seseorang itu selalu berpikir berambisi, ketika dia membantu orang lain, dia merasakan saya adalah power. Saya adalah istilahnya kata modernnya man power. Istilahnya memang laki-laki yang punya kekuatan untuk kita nggak membanggakan diri kita. Dan kita nggak, bahkan kita itu sendiri aja, wih itu sultan, itu misalnya Batin Ali dan sebagainya, enggak. Tapi dengan seiringnya waktu, warga itu menyadari bahwa itulah leader kita, itulah kepala suku kita. Dan mereka hanya tahu istilahnya di dalam hati, mereka tidak menunjukkan, halo dek, saya dulu mempertahankan Kepulauan Riau. Tidak. Tapi bahkan ketika mereka hanya bercerita pada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, kakek dulu pernah memperjuangkan Kepulauan Riau dalam ada masalah dan sebagainya. Nah, itu dijadikan suatu edukasi, suatu gagasan yang baik untuk mereka pelajari. Salah satu contoh, saya sendiri, saya salah satu anak suku laut yang pada saat itu saya belum kebayang untuk menjadi kepala suku, dan mungkin kepala suku saya diakui oleh warga sebagai suku laut itu sendiri. Tapi mungkin di dalam negara saya tidak belum diakui sebagai kepala suku. Tapi saya bangga karena hingga saat ini saya belajar pelan-pelan menjadi pemimpin orang-orang suku laut, dan kami tidak membanggakan bahwa Kepulauan Riau ini kami loh yang bela, enggak. Tapi justru itu disimpan di dalam hati. Tapi ketika masalah itu datang lagi, mereka siap pasang badan untuk melindungi Kepulauan Riau itu sendiri. Salah satu contoh dari orang-orang luar yang kerjanya tidak bertanggung jawab, yang tadinya yang lewat laut dan sebagainya, bawa obat-obat terlarang, mungkin pengeboman ikan secara liar, justru kami jaga alam. Jangan sampai masuk di sini. Tapi terkadang aturan itu bisa geser. Aturan kita itu menjaga laut, menjaga ekosistem jangan rusak. Tapi dengan adanya peraturan modern, sehingga kita hanya punya modal air ludah, tapi beda dengan aturan-aturan yang memang tertulis yang tidak sesuai kenyataan dan terjadi di lapangan. Nah, itu tadi yang seperti Adek bilang bahwa orang suku laut itu tidak membanggakan diri bahwa dia bisa melindungi Kepulauan Riau. Cukup berbuat, cukup diam untuk kita pelajari itu. Tapi beda kalau orang yang sudah melakukan. Kalau kita mengatakan istilah tangan kanan berbuat, tangan kiri nggak perlu tahu. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Bapak sebagai selaku kepala suku laut di Berakit ini, apakah ada pesan untuk mungkin pemerintah atau orang-orang kota yang masih menganggap suku laut ini tertinggal? Ada pesan untuk mewakili masyarakat suku laut nggak Pak? Ya, kalau untuk saya yang terutama itu pelan-pelan dari pemerintah bisa membantu adik-adik kita suku laut, terkhususnya di dalam dunia pendidikan. Bantulah mereka karena mereka memang hal-hal yang sulit mereka hadapi, belum lagi mikirkan mau cari ekonomi, terus juga transportasi untuk anak-anak suku laut yang khususnya nggak anak suku laut Bintan pesisir. Kita ada istilahnya kata memajukan kehidupan bangsa. Nah, memajukan itu seperti apa? Ketika mereka nggak ada fasilitas untuk berangkat sekolah dan sebagainya, bantulah mereka dengan memajukan alat transportasi untuk mereka menjenjang dunia pendidikan. Karena kita adalah orang-orang yang berpanutan pada Pancasila. Siapa yang nggak kenal Pancasila, semua perilaku yang kita buat berpanutan pada Pancasila. Tapi kalau tidak ada kedepannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apa yang akan terjadi? Nah, terus yang untuk kedua, dalam lingkungan hidup, bantu mereka bahwa mensupport bagaimana suatu program lingkungan hidup. Tidak hanya suku laut di Berakit, suku laut di mana-mana, dan suku apapun itu, bantu mereka bagaimana menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. Seperti proyek, mendirikan proyek itu ada positif dan negatifnya. Ya oke, positifnya orang-orang kita bisa terima dalam lapangan kerja, tapi itu bagi orang-orang yang sekolah, bagaimana yang nggak sekolah. Itu juga harus dipikirkan dampak negatifnya bagaimana, karena akan limbah dan sebagainya, itu juga akan merusak ekosistem yang ada dan secara otomatis membunuh suku laut itu secara tidak langsung. Dan juga dalam istilahnya seringlah membantu lihat keadaan sesuai lapangan, aturan dan sebagainya, seperti alat kerja mereka apa yang perlu dibantu. Karena selama ini yang tidak lepas daripada masalah suku laut adalah mereka selalu tertindas dengan utang piutang dan sebagainya. Karena apa?
kita tidak boleh, kalau dulu suku laut membuat fasilitas kendaraan sendiri itu menggunakan alam-alam yang ada, pohon kayu, dan mereka nggak menebang secara sembarangan kayu-kayu tertentu yang mereka untuk bikin peralatan alat tangkap mereka. Tapi ketika ada aturan bahwa bakau dan sebagainya, kayu-kayu udah nggak boleh ditebang lagi dan dilindungi, itu otomatis suku laut itu sudah menyadari dengan sirinya waktu. Tapi apa solusi dari pemerintah untuk membantu suku laut itu sendiri? Karena mereka sudah menyadari bahwa toh mereka nggak menebang secara sembarangan. Secara otomatis kalau mereka nggak ada alat tangkap, mereka akan utang lagi dengan toke, minjam modal toke, harus lagi pakai barang toke. Dengan yang tadinya ikan harganya tinggi, karena ada utang jadi harganya turun lagi. Jadi mau nggak mau, bukan malah berkurang, utangnya makin bertambah. Karena apa? Apalagi ya terutama BBM sekarang udah naik. Itu sangat menjerit bagi orang-orang suku laut itu sendiri, karena mereka butuh minyak dan sebagainya untuk mata pencarian. Baik Pak, suatu kehormatan sekali saya bisa mewawancarai Pak Tintin sebagai kepala suku laut di Berakit ini. Banyak sekali informasi-informasi yang saya dapatkan, yang tidak saya dapatkan dari sumber-sumber lainnya. Jadi saya selaku Rehan Putra Royneldi, siswa dari SMKN 1 Negeri Bintan Timur, mengucapkan terima kasih sekali banyak Pak untuk kesediaan Bapak saya wawancarai. Saya nggak tahu ngomong apa lagi Pak, karena bagi saya orang laut itu bagian dari hidup saya Pak. Iya. Walaupun saya bercampur-campur nih, saya ada darah Cina, Minang, Melayu, tapi saya juga ada darah orang laut. Jadi saya dengan adanya lomba ini saya ingin mengangkat lagi nih kisah orang laut sebagai pahlawan di Kepulauan Riau ini yang banyak orang